Ini adalah episode ketiga, yaitu penyemaian cabai. Di mana episode sebelumnya, episode 02, kita telah melakukan pengolahan tanah sebelum penyemaian. Dan sekarang hari ini, tanggal 19 April tahun 2025, tepat 7 hari setelah penaburan pupuk kandang yang bisa Anda tonton di episode 02. Maka hari ini akan dilakukan penaburan bibit cabai untuk disemai. Semaian ini dengan lebar 1 meter 20 cm dan panjang 20 meter dengan peruntukan luas lahan tanam nanti seluas 1 hektar. Video ini menjadi bagian yang cukup penting karena nanti akan dijelaskan mengenai insektisida atau obat-obatan agar semaian cabai bebas dari hama dan penyakit. Dan jika kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, sebelum hari ini, yaitu kemarin ya, karena saya melihat gulma atau rumput sudah mulai tumbuh, maka saya lakukan penyemprotan menggunakan herbisida kontak bahan aktif paraquat. Saya menggunakan merek Kresna X1. Harganya di sini di Jambi 1 botol 1 liter Rp50.000 dengan takaran dosis 180 ml untuk tangki 15 liter. Langsung aja kita semprot. Tujuan penyemprotan ini agar nanti setelah bibit ditabur atau lebih tepatnya setelah cabai menjadi kecambah, kita gak kerepotan mencabuti rumputnya. Ya tetap aja nantinya bakal nyabut rumput, tetapi gak sebanyak sebelum disemprot. Dan apakah itu berpengaruh ke cabainya? Tidak ya, saya sudah melakukan ini berulang kali dan cabainya baik-baik saja. Oke, setelah kemarin disemprot, langkah yang pertama, kita lihat dulu kondisi tanahnya. Kalau kering, ya kita siram pakai air. Kalau masih lembab, ya langsung aja kita tabur bibitnya. Karena ini tanahnya kering, maka kita siram terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita semai dengan cara ditabur menggunakan tangan. Nah, ini untuk luas semaian 1,2 meter kali 20 meter. Ini menggunakan cabai basah sebanyak 10 kg. Kalau sudah menjadi biji kering, kira-kira 300 graman. Tingkat kerapatan penaburan biji cabai kira-kira seperti ini. Nah, setelah ditabur, selanjutnya kita uruk pakai tanah. Tipis-tipis aja sampai ketutup 90%-an. Soalnya kalau ketutup sampai 100% nanti ditakutkan terlalu tebal tanahnya. Karena kalau tanahnya terlalu tebal, dia akan sulit untuk tumbuh. Lalu setelah diuruk pakai tanah, selanjutnya kita tabur insektisidanya. Ada 2 insektisida. Yang pertama merek Basgen, bahan aktif fipronil. Tujuannya untuk serangga seperti semut, jangkrik,
orong-orong, dan lain sebagainya. Harganya kisaran 30 ribuan. Insektisida yang kedua merek dagang si Butok. Ini bahan aktif metaldehida. Penggunaannya untuk sejenis siput-siputan, bekicot besar, bekicot kecil, vespo, dan lain sebagainya. Di tempat saya harganya juga berkisar 30 ribuan. Lalu juga ada pur. Ini pur ayam ya. Tujuannya nanti sebagai umpan agar serangganya memakan racun yang telah kita buat. Menurut pengalaman, cara ini sangat efektif ya, daripada sistem semprot atau tabur langsung insektisidanya ke tanah tanpa ada umpannya. Cara penggunaannya begini, kita campur semua bahan ini. Pertama, kita cari wadah ya, dikasih air secukupnya. Lalu basgen takaran 1 tutup botolnya. Kita aduk dulu basgen bersama purnya. Setelah itu kita campur si butoknya. Dan setelah merata, kita tabur aja di atas bedeng semayan cabenya. Tujuan penaburan ini ya tentu saja supaya bibit cabenya aman dari serangan hama. Lalu tidak lupa kita tabur juga pupuk NPK BAS. Berguna untuk membantu nutrisi. Kalau nutrisi yang dari pupuk kandang kemarin yang kita tabur kurang banyak. Dengan takaran untuk ukuran bedengan 1,2 meter kali 20 meter sebanyak 4 kg pupuk NPK BAS. Nah, setelah selesai menabur obat-obatan dan pupuk, selanjutnya kita tutup pakai karung. Penutupan ini gunanya agar tanah menjadi lembab, agar mempercepat tumbuhnya kecambah biji cabai. Nah, alternatif selain pakai penutup karung itu pakai apa? Bisa juga menggunakan pelepah kelapa sawit, pelepah kelapa, ilalang, rumput, dan lain-lain. Saya di sini menggunakan karung karena praktis. Setelah ditutup, kita tindih pakai jaring-jaring ini. Tujuannya agar karungnya tidak terbang. Jaring-jaring ini nantinya juga berguna sebagai atap. Lalu selanjutnya kita tutup semuanya pakai besi. Boleh pakai kayu, bambu, atau apapun karena gunanya hanya supaya jaring dan karungnya tidak terbang aja saat ada angin kencang. Saya di sini menggunakan besi ukuran 6 banci karena praktis. Karena nantinya langsung saya gunakan untuk membuat tiang semayan sekalian. Nah, setelah selesai semua, biasanya kita tunggu dalam waktu kurang lebih 7 sampai 10 hari. Baru dibuka dan sekaligus dibuatkan atapnya. Nah, jadi umur semayan cabai ini setelah biji ditabur sampai bibit cabai bisa ditanam itu minimal berumur 1 bulan sampai maksimal 2 bulan. Nah, dalam rentang waktu tersebut sampai bibit ditanam, semayan kita wajib disiram ya. Kalau tanahnya cepat kering, kalau tanahnya lembab terus, atau sering hujan, ya gak perlu disiram. Kalau saya, waktu penyiraman yang tepat itu sore hari. Cara nyiramnya ya, kalau masih ada karungnya, ya gak perlu dibuka. Langsung aja dari atas. Karena karung itu bolong-bolong ya, airnya bisa meresap. Itu saja episode 03 kali ini tentang cara penaburan bibit cabai.
Sampai ketemu lagi di episode 04, yaitu ketika cabai sudah mulai tumbuh, kita akan buka penutup bibit cabenya dan membuat atap semayan. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.